acting taste-nya seperti apa. Archie ternyata mereka yang ngebuang Wen dan juga Barat. Mungkin karena ngeliat ya, ini Momo semenjak jadi jungler. Kayak dia punya full hero tuh luas banget. Benar. Dan memang Barat sendiri juga udah muncul beberapa kali kan sebelumnya. Aku suka banget sih respect band dari RRQ ini. Sementara kalau kita lihat dari Todak sendiri, Link ya oke, respect band terhadap Link Albert juga. Sementara Xavier hero nyaman dari Clay ini udah dibuang, otomatis dari kedua tim ini bisa dibilang sama-sama respect ya. Sama-sama respect dan mungkin di first band, betul. Karena mungkin Valentine belum sempat kelepas sama sekali ya. Kemarin sempat kelepas sekali kalau nggak salah pas masih di grup stage, tapi sama di playoff kita belum menyaksikan ada Valentine yang diamankan oleh tim-tim yang sudah bertanding sebelumnya. Dan sementara itu kita beralih menuju ke band ketiga dari Todak Malaysia, yaitu ke arah Akai. Karena nggak mau melihat kemarin juga potensi Akai ini bisa flex pick banget, bisa dipakai sama Albert dan juga dipakai sama Aaron. Ini cukup menarik sih sebenarnya ya, dengan salah satu hero yang jadi gambling juga, jadi pertukaran juga Franco. Dan ya Valentine sendiri ini biasanya second pick itu yang ngeband, tapi kali ini RRQ first pick dia ngeband Valentine karena memang gamblingan hero dia atau pertukaran hero-nya itu ada di Franco. Dan ya kali ini Franco yang lepas langsung diamankan untuk menjadi first pick-nya juga yang akan dipegang sama Vin. Iya, ini termasuk hero comfort ya. Hero yang sangat amat aku bisa bilang di Franco-nya jago banget ya sekali. Ajaib. Bloodhound-nya selalu connect dan ya, emang ini bocah ajaib ya. Tapi memang nih Todak harusnya mereka juga udah mulai membaca nih strategi yang Archie bawakan tentunya dan melepas. Julian ini tidak di-pick malah sama Todak. Iya. Masih banyak ya hero-hero pool yang terbuka yang lagi meta juga di saat ini. Ada Julian yang masih belum kita lihat. Akankah Julian diamankan oleh RRQ Hoshi? Melihat kemarin pun mereka menggunakan Julian dan itu cukup pilihan wise. Iya benar. Dan Julian ini sempat kemarin dipakai sama Clay. Ya, ditaruh di mid lane. Untuk pick Yves sendiri yang menarik adalah Yves sendiri memang hero favorit juga, hero nyaman juga dari Clay. Dan ya mungkin emang mau mempersempit hero pool dari Clay. Jadi dia mengamankan Yves terlebih dahulu. Dan ya walaupun memang masih ada Julian, it's okay, fine, biarkan mereka ambil Julian. Kita ambil hero nyamannya Clay. Yang penting Claynya ini nggak main di posisi nyaman dengan Esmeralda, serta Julian. Esmeralda dan Julian tentunya yang ini Julian sebenarnya nggak boleh dilepaskan juga ya. Dia salah satu hero kuat sekarang yang OP banget, yang penuh dengan sisi juga, dan bahkan dari speednya juga menurut aku cepat banget dari Julian sendiri. Tapi kalau Todak ngelihat Baxi yang udah di-pick, pastinya ini udah jadi signature-nya Momo gak sih? Mana yang selalu bermain dengan hero-hero tebal dan pumpa tentunya di sisi gold lane untuk tim Todak yang ini berarti bakal main objektif cukup cepat sih dari Todak. Ya betul banget, karena seperti kita tahu Popol dan Kupa ini juga adalah hero nyaman dari seorang Ciku ya. Lihat dia memang tipikal gold laner yang bisa jadi ujung tombaknya tim Todak Malaysia. Tapi kemarin ketika dia menggunakan Beatrix, itu benar-benar Beatrixnya bisa ngangkat timnya ketika dalam keadaan terpressure. Iya, tapi belum ada jungler di tangan Archie tentunya yang membuat Fanny akan langsung di-ban oleh tim Todak nih. Sekarang ada Atlas juga yang di-ban langsung oleh Archie. Mungkin karena Archie mereka cukup peka ya sama mungkin bisa dibilang meta tank yang cukup kuat dari Todak sendiri dengan adanya Baxia kemarin yang di-pick. Lalu juga kita ngelihat kan kemarin sebenarnya ada Barat juga yang dimainkan Uranus untuk Formace. Apakah akan masuk ke bandnya nanti? Bisa banget sih hero-hero lebih ke arah Romnya ya. Romer dengan heavy crowd control yang satu-satunya adalah Atlas yang udah di-ban. Sementara ya untuk Fanny ini lebih ke respect juga sih, karena kalau misalkan kita lihat dari posisi jungle, Julian ada possibility juga untuk dijadikan jungle, tapi ya daripada tiba-tiba nanti di support gitu kan, jadi mid lane lepas Fanny dan emang tidak ada hero stun pasti juga. Jadi ya band terhadap Fanny ini cukup bagus sebenarnya pemilihan dari Todak. Ya dan kalau kita membahas soal Popol sama Yves ini objektif udah jelas lah ya. Gold Shield turret untuk ngambil turret di under 5 menit itu bisa dibilang hal yang nggak terlalu sulit sebetulnya dengan dua hero ini, apalagi ada Baxi yang ada di depan. Mungkin hero-hero mandiri yang bisa ditaruh di XP lane-nya sehingga nanti rotasinya bisa bergerak ke arah gold lane. Uranus mungkin yang tadi Cimo bilang itu cukup enak sih. Iya, dan ternyata ini mungkin lebih membuat biar Todak nggak terlalu susah untuk sifatnya. Jadi tipikal support yang bisa benar-benar ngebuat war-nya tuh lebih lama ya. Ini tipikal semacam aksesnya bakal dibuang oleh RRQ Hoshi. Tapi kita lihat kalau misalnya dari segi banning dari masing-masing tim ini Beatrix-nya Skylar belum di-ban.
Ini yang pasti juga akan menjadi cover pick untuk seorang Skylar apabila dia menggunakan Beatrix di sisi gold lane-nya. Betul banget, Beatrix Skylar masih open dan ya Tamus diambil. Tamus ini bisa dibilang salah satu hero yang cukup mandiri dan match up sama Esmeralda juga cukup enak. Karena Tamus yang baru yang kita tahu dari pasifnya ini bisa ke-trigger ketika dia menggunakan basic attack-nya. Jadi bisa lebih kuat lagi di landing-nya. Dia bakal lebih susah untuk tim fight 1v1 ya dengan Esmeralda sendiri. Yes. Tapi dua last pick nih untuk Araki Hoshi. Kalau memang Juliannya nggak ditaruh di posisi sebagai jungler, let's say mungkin ditaruh di posisi untuk Clay di sini, ini bakal cukup menarik tentunya. Akan ada kejutan kah? Cloud tentunya dan bakal Lancelot. Berarti confirm ya, ini Juliannya untuk di tangan seorang Clay. Ya, yang pasti ini cukup menarik, dimana Lancelot juga kemarin dipakai oleh seorang Albert, benar-benar memberikan pressure yang sangat baik sekali. Tapi kalau kita lihat, ini Cloud mungkin baru pertama kali dipick oleh Skylar kali ya di MSC 2020 ini. Iya harusnya kalau Cloud untuk Skylar ya, bukan Cloud untuk MSC. Karena kalau MSC udah sempat muncul juga beberapa kali Cloud ini. Dan last pick Rafaela, ini hero nyaman dari Yams. Ini yang harus diperhatikan baik-baik dari Araki Hoshi. Karena memang Yams ini dia sangat piawai menggunakan Rafaela sendiri untuk fight-nya, untuk backup, dan dia presence-nya tuh dapat banget sih. Betul-betul, jadi ini bisa buka map juga, bisa kasih info juga, bisa bikin tim fight-nya lebih sustain, mau tabrak maju mundur lebih nyaman tentunya untuk seorang Yams. Tapi kita melihat tentunya dengan grafik yang sudah dibawakan oleh kedua tim, 10 hero yang sudah dipilih. Nih tentunya kedua tim mereka bakal masuk ke dalam match yang cukup sengit, karena bisa dibilang ya dua-duanya hampir mengikuti meta plus dapat hero comfortnya mereka masing-masing. Ya setuju sih. Tapi kalau untuk komposisi mungkin Araki yang lebih kompleks ya. Dia punya CC, dia punya burst damage, dia punya scaling late game. Tapi kalau misalkan ditodaknya kuat adalah objektifnya. Wow, jadi kita bakal melihat seperti apa untuk game yang pertama di Best of 5 series antara Araki Hoshi dan juga Todak. Buat teman-teman jangan lupa untuk pakai hashtag #VivaRaku, hashtag Supremasi, hashtag dari Beyond MSC, dari hashtagnya juga untuk ini ya Indopra, jangan lupa tentunya, dan ingat tetap respect terhadap tim Todak. So yang pasti kita langsung saja menuju ke Lane of Dawn, di mana masing-masing player dari kedua tim sudah mulai coba untuk melakukan inisiasi menuju ke arah Little Wonder yang pertama, meskipun tadi kita lihat berhasil diamankan dengan cukup cepat dari seorang Albert. Albert dengan Lancelot sih kayaknya nggak perlu diragukan lagi, melihat dia tahu banget cara pattern farming yang cepat, melakukan rotasi juga dari arah jungle menuju ke arah Little Wonder yang pertama pun cukup cepat dan nggak gampang untuk di pick off dari lawan. Iya, dan tentunya di sini Finn satu buah Iron Hook connect ke arah serangan Chiku, namun masih bisa dihindari. Masih ada backup yang cukup cepat juga dari seorang Momo dan juga Yams, membuat Chiku tentunya tidak mudah untuk ditemukan di sisi atas. Cukup terkaget-kaget juga pas tadi Chiku terkena Iron Hook dari semak-semak yang berada di dekat area Gold Lane dan membuat pressure lebih terasa di early game seperti ini. Dan lagi kita lihat Iron Hook bisa menunjukkan seorang Momo tertarik begitu saja, belum ada flow of damage dari tim RRQ untuk menuju ke arah seorang Momo. Iya, tapi masih mau dilanjutkan sepertinya dari Momonya setelah ada Tortoise Poison yang sudah dibuka. Dan ternyata di sisi lain Formace bakal coba 1v1 dengan seorang Albert yang bakal memotong di area bawah. Sementara kali ini sudah ada Turtle yang sudah mulai respawn juga di 2 menit yang pertama. Sepertinya akan ada setup dari tim RRQ Hoshi, melihat di sana sudah mulai join the fight juga Esmeralda, R7. Dan juga buat para teman-teman yang lagi nonton live stream ini, jangan lupa kalian bisa mendapatkan promo MSC X-Grab yang bisa langsung di-scan QR code di area bawah. Tapi sementara itu kita lihat dulu, kalau kita menuju ke arah seorang Moon, belum bisa menilai siapapun di sana. Blodihan pun masih bisa melarikan diri seorang Moonnya, tapi dipanis begitu saja di area belakang oleh seorang R7. Baik sekali pergerakan dari R7 yang betul-betul on point menuju ke arah seorang Moon. Iya, sementara ini Turtle berhasil untuk diamankan oleh Araki Hoshi, dan ada pertukaran tadi ya, 1 untuk 1 terhadap kedua mid lanernya. Namun it's okay karena di area atas juga sebenarnya dari seorang Skylar sempat ngedapetin ini ya, sedikit pundi-pundi kayaknya tadi itu, karena Chico sedikit terlambat datang ketika join team fight-nya. Tapi kali ini berubah lagi, pindah ke area midnya dari seorang Finn, masih coba untuk ngebuka vision, memberikan informasi terlebih dahulu. Formace masih berada di area bawah juga, 1v1 Infinity War dengan seorang R7. Sementara Clay ini yang menurut aku Clay juga
harus berhati-hati sih karena Moon ini juga perlu di respect. Tapi buat teman-teman jangan lupa untuk dapatkan lebih banyak transformer pass juga ya, karena kalian bisa melakukan draw dan juga mendapatkan hadiah menarik termasuk skin baru, efek recall dan juga ada battle mode. Nah, pasti kita akan menuju ke arah mid lane-nya, di mana di sana Clay tertangkap dari seorang Ciku. Baik sekali rotasi dari 4 orang player tim Todak Malaysia menuju ke arah mid lane-nya RRQ Hoshi. Sementara itu di arah top lane dan di arah bawah Formes dan S7 belum untuk melakukan join the team karena mereka masih fokus melakukan clearing yang terlebih dahulu, bertahan agar terciptanya nanti momen baru mereka join the fight. Wah, gimana nih Lim dari segi item tadi ya? Ya, dan dari segi item bisa dilihat dari formasi dulu mungkin ya. Dia mengarah ke arah corrosion seharusnya first item, dan ini berarti dari Tamus dari formasi ini dia mau main Galaxy. Dia mau benar-benar menangi match up-nya dia dengan Esmeralda. Tapi yang menarik ya, ini adalah rotasi dari Todak loh. Tidak berfokus terhadap gold lane. Dia tahu tidak adanya flicker sebelumnya untuk Clay dan dia milih untuk makan Clay-nya terlebih dahulu. Rotasinya 4-1 bahkan 4 orang di commit ke arah mid lane. Itu benar-benar menarik sih. Iya. Dan bahkan kali ini lihat coba dibalaskan begitu saja R7, coba untuk menyolong tapi masih bisa di confirm dengan cukup baik juga dari seorang Momo yang masih bisa untuk mendapatkan purple buff. Dan bahkan dari Albert sudah mulai coba untuk mendapatkan turtle-nya lagi dan lagi. Retribution yang sangat on point dari seorang Albert membuat Todak tidak mampu untuk mendapatkan turtle-nya. Objektif yang kedua dari turtle-nya diamankan lagi dan lagi oleh RRQ Hoshi. Sementara itu di bagian bawah R7 coba adu mekanik di sana Formes terus-menerus mengejar ke depan, belum mampu untuk mendapatkan damage yang optimal. Tapi flicker dan Airlock sangat baik sekali menunjukkan seorang Yops di sana. Pertempuran masih terus berlanjut. Albertnya masih mencoba lebih. Ciku menjadi target selanjutnya dari seorang Albert. Masihkah bisa didapatkan? Blazing Duet dikeluarkan. Momo di sana menjadi target yang mendapatkan triple kill oleh seorang Clay. Baik sekali pertempuran dari arah rivernya yang dimenangkan oleh RRQ Hoshi di match Gila, lihat gimana caranya RRQ Hoshi misahin teamfight dari Moon dengan pemain-pemain Todak lainnya. Itu membuat tentunya siapapun tidak bisa lari dari kejaran pemain-pemain RRQ Hoshi. Dan buat teman-teman juga jangan lupa untuk gabung MSC Live Carnival, tentunya ada di TikTok ya. Langsung aja di search di MSC 2022 dan kalian bisa lihat live secara live langsung. Tapi kali ini lihat teamfightnya gak bakalan berhenti begitu saja. Vinnya bakal coba ditabrak begitu saja dan hilang. Tentunya Momo dengan satu botol touch poison dan juga 4-1. Ini formasi yang selalu dibawakan sama Todak nih Lim. Iya, dan ya tadi kita melihat di fight sebelumnya memang sempat terpecah ya karena ada counter yang sangat mengerikan dari Albert. Dia bermain counter dengan targetingnya mantap banget dan posisinya kepecah semua. Dan ketika dia udah berkumpul lagi, kita lihat rotasi dari atas ke tengah, dari tengah ke atas itu benar-benar jalan dan sempurna. Bener, sempurna juga seperti kalian kalau kalian dapetin skin Parsia MSC nih. Jadi buat teman-temannya jangan lupa untuk kumpulin MSC pasnya karena banyak banget skin dan juga banyak banget hadiah-hadiah yang menarik tentunya untuk kalian semua. Tapi aku setuju banget sih. Tadi pengucur dari seorang Albert tuh ya, wah ting bukan permen tapi ya, bukan kaleng-kaleng dari seorang Albert. Dan kali ini mungkin yang harus diperhatikan juga sama RRQ Hoshi. Formasi 4-1 yang dibawain sama Todak. Mereka selalu nabrak tuh selalu berempat. Dan satunya coba untuk nahan di bawah dari seorang Formes sendiri ya. Yang membuat F7 mungkin juga gak bisa join team fight bareng dengan teman-teman RRQ Hoshi. Tapi kali ini lihat untuk turtle yang ketiga, seharusnya retribution yang on point dan bahkan tidak bisa dikontes sama sekali sama Todak. Ini membuat RRQ Hoshi mendapatkan 3 turtle sekaligus. Melihat di menit ke-6 menuju ke-7 ini sudah ada 2000 network diunggulkan oleh tim RRQ Hoshi. Mereka harus sudah mulai melakukan agresi lebih lagi. Melihat tadi di objektif yang ketiga, Todak ini nggak mau untuk melakukan agresi balik menuju ke arah tim RRQ Hoshi yang mencoba mendapatkan turtle yang ketiga ya. Sementara itu emblemnya silakan Lim. Ya, attack speed pasti dari junglernya masing-masing. Dan kalau misalkan kita melihat juga dari gold lane-nya ya, mungkin dari gold lane-nya kalau dari Scalar bermain dengan emblem support, penetrasi, lari, ya itu yang dibutuhkan memang. Sebenarnya kalau di match up sama Ciku gitu kan, dia punya attack speed dan physical attack tambahan dari emblemnya juga. Ini cukup berbahaya sebenarnya kalau 1 lawan 1. Tapi kalau misalkan nanti ketika rotasi ke gold lane, keduanya ini cukup diuntungkan karena yang satu punya overspeed, yang satu punya damage. Wow, tapi sepertinya R7 kali ini yang bakal dikejar oleh Formes dan juga Ciku di area river yang masih punya Falling Star Moon tentunya yang bakal dilontarkan Ciku. Ternyata yang akan menjadi target, tapi lihat dua pemain lainnya mencoba untuk membackup kali ini. 4-1 lagi dan lagi. Formasi yang dibawakan oleh Todak membuat R7 tentunya yang tidak mudah untuk ditumbangkan masih bisa bertahan, tapi ternyata ada hook yang sangat on point dari seorang Moon, dari seorang Finn mengarah ke arah seorang Moon, langsung bisa ditumbangkan begitu
begitu saja, membuat pertarungan menjadi 4 melawan 5 dan bahkan masih mau lebih lagi kah. Skylar mencoba untuk mundur tapi R7 ngekat dari arah belakang. Tukang flanking kita ternyata harus tumbang di tangan seorang Wormis. Sayang sekali tadi falling Sarmon dari seorang R7 menuju ke arah seorang Ciku, tapi masih bisa dihindari. Bahkan dialah jadi orang yang harus terpick off oleh tim Todak Malaysia. Kita melihat tadi di mana di area mid lane-nya memang betul-betul RRQ Hoshi nggak mau begitu aja melepaskan chance mereka untuk mendapatkan outer turret di bagian mid lane. Tapi sementara itu tim Todak pun mengetahui gimana cara untuk meng-counter setup dari agresi yang dilakukan oleh tim RRQ Hoshi. Menuju ke arah atas, di mana Momo melihat Arbet di sana, coba untuk melarikan diri terlebih dahulu menggunakan puncture-nya dan masih bisa untuk selamat. Tapi untuk di menit ke-8 ini, Lord yang pertama sudah mulai muncul di lane of damage, Momo. Akankah ada setup yang berarti dari kedua belah tim? Ini sepertinya perlu dikontes sih dari Todak sendiri, karena Araki sepertinya mereka mau bermain cepat dan langsung lagi-lagi satu buaran hook connect terkena surprise dari Momonya dan tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah di follow up dengan cukup cepat juga dari seorang Albert dengan satu buah Stone Rose yang langsung on point menusuk ke arah seorang Momo. Kali ini udah pakai Lord numbangin satu pemain, dan bahkan kali ini semua pemain Arki Hoshi mereka udah mulai masuk ke area jungle dari tim Todak. Iya, dan kalau misalkan kita lihat dari fight sebelumnya, let's play dari Skylar sih. Dia benar-benar ngedistract di bagian belakang. Jadi benar-benar nggak ada yang bisa nge-backup lagi. Tadi posisi dari Momo yang kena tarik. Dan ya, memang kalau dilihat dari burst damage juga memang cukup gitu kan. Dia punya Clay, dia punya Albert, dan sekarang Lord ini yang siap untuk maju ke Inotara. Tapi terkena stun. Skylar-nya masih bisa lari, tentunya masih punya sprint. Dan bahkan masih ada satu boba yang ditarik balik kali ini, terkena surprise lagi dan lagi. Yamsnya masih bisa bertahan tentunya, tapi Clay kali ini udah mulai ketahuan posisinya dari kiri kanan atas bawah. Ini semuanya dihadang sama Arki Hoshi. Ini ngebuat Todak kayak bingung dia motivate yang mana, sementara Lord masih berjalan di area atas. Ya, itu serem banget tadi kita lihat Iron Hook yang dikeluarkan dari seorang Finn. Dimana lagi dan lagi Finn mendapatkan target yang cukup baik yang secara menjadi targetnya, tapi dia masih bisa melakukan healing terlebih dahulu dengan holy healingnya dan membuat player-player dari Todak mampu untuk mempertahankan dari Lord yang pertama. Betul. Tapi tadi ada yang lewat juga ya, dimana buat teman-teman yang misalnya nih jago nebak tentunya ya, wah ini siapa yang bakal menang nih, kalian boleh ikutan MCG guys, karena kalian bisa dapetin banyak hadiah tentunya. Tapi Albert kabur kali ini, dan tapi ternyata masih terkena item kupa dari seorang Ciku. Bakal coba ditabrak balik kali ini, tapi ternyata dari seorang Finn, dia langsung culik satu pemain itu Moon di sisi belakangnya dan bahkan membuat pertukaran kali ini 1 untuk 1. Sementara masih mau lebih, Fortnite masih mau coba untuk mengharas ke arah seorang Skylar, tapi kali ini bakal tabrak balik. Clay mencoba untuk menahan di area depannya. R7 menjadi benteng terkuat untuk Araki Hoshi dan hanya pertukaran 1 untuk 1. Oh my god, Albert dan juga Moon pertukaran yang kurang cukup baik di menit yang 11 ini. Melihat tadi memang agresi dari tim Todak menuju mid lane milik RRQ Hoshi terus menerus dilakukan secara beruntun, dimana mereka mungkin belum mampu untuk mendapatkan outer turret pertama milik RRQ Hoshi di area mid lane-nya, tapi yang pasti barusan kita menyaksikan dimana Albertnya harus tumbang. So buat semuanya jangan lupa juga, karena kita ada TikTok challenge, kalian bisa mendapatkan kursi dari Secret Lab secara gratis, jadi jangan lupa ikutin eventnya. Betul. Dan buat teman-teman juga nih yang lagi mau nobar ya bareng sama teman-teman, sama pacar, sama keluarga, kalian jangan lupa untuk bagikan momen nobar MSC 2022 di story Instagram kalian, dan jangan lupa tag @mpl.id.official biar nanti siapa tahu kalian dapat skin buat kalian yang beruntung. Tapi ini ya Lim, ini berdua kayaknya timnya fight mulu ya, dan aku akan ngeliat Todak terus yang ajak fight. Iya. Dan bahkan lihat, Formis kali ini harus tumbang meskipun sudah ada satu buah Molten yang dilontarkan, tapi ternyata Formis tidak bisa menahan begitu banyaknya damage dari Arki Hoshi. Dan kali ini konsilnya sudah mulai dibuka, mencoba untuk mengejar, tapi Todak peka banget nih Lim. Dia nggak mau, bener-bener dia nggak mau paksain team fight-nya ketika Formisnya tumbang. Iya, dan bakal menjadi free Lord harusnya untuk teman-teman dari RRQ. Yang menarik adalah memang kalau kita lihat dari player goldnya dulu deh. Ini dari jungle ini kan memang dua tipe jungle yang berbeda ya, assassin dan juga jungle tank. Dan ini jungle tank dari Momo goldnya dia tertinggal jauh sekali, bahkan tadi ada di posisi 3 terbawah. Sementara berbanding terbalik dengan Albert yang ada di posisi paling atas tadi kalau nggak salah, kalau ya beda tipis sama Skylar.
Dan ya ini yang menyebabkan apa dengan penetrasi item yang dibuild sama Skylar, dia bermain dengan War X, dia bermain dengan Mavic Lord, dan adanya true damage dari Endless Battle. Ini membuat tank-tank seperti Baxia dari Momo ataupun bahkan Formage yang bagian frontline itu kan bocor banget sih. Bocor, apalagi Skylar udah punya satu buah pistol ini yang bakal ngebuat penetrasinya semakin Sakit tinggi banget, lagi. tapi kita lihat di sini di mana Lordnya sudah mulai menuju ke arah mid lane dari tim Todak. Mengingat di sana Reward Manipulation dikeluarkan tapi belum mampu mengusul mundur untuk semua player dari tim Arkeosi. Masih coba menuju ke arah top lane-nya, di mana top lane di sana sudah cukup sekarat turret yang dimiliki dari tim Todak Malaysia. Kita melari lagi, melihat di arah mid lane-nya masih coba agresif dilakukan. Iron Hook belum mengenai seorang Momo, masih bisa dihindari dengan jiggle yang dia lakukan. Formation-nya lagi dan lagi, clear minion terlebih dahulu, melihat udah nggak ada spell dari turretnya untuk menghilangkan minion-minion yang coba masuk ke area dalam, tapi belum mampu untuk mendapatkan Iron Hook dari Finn di depan sana. Sekarang menjadi target tujuannya, digunakan sprint untuk melarikan diri ke arah belakang, masih coba untuk di-press begitu saja. Formation maju ke arah depan, klaim menjadi target selanjutnya. Momo pun belum mampu mendapatkan siapapun di sana, masih coba untuk menggiring saja menuju ke arah river, memukul mundur semua player dari Araki Hoshi. Wow, dua inhibitor turret yang sudah diamankan oleh Arakiyoshi itu sebenarnya cukup ya. Untuk Arakiyoshi setidaknya ini support minion akan berjalan dari area atas dan juga dari area mid, sehingga membuat pemain-pemain dari Todak mereka harus peka banget nih sama minimap. Jangan sampai mereka cari war terus menerus terus sampai lupa ternyata super minionnya udah nge-push. Benar, dan ini cukup bagus sih, penggunaan Lord yang bisa dibilang cukup baik ya dari Arkeosi, walaupun memang Lordnya ini sebagai tumbal bisa dibilang ya, karena inhibitornya hancur itu ketika di wave super minion, bukan di wave yang ada Lordnya. Ini nge-trigger banyak banget tadi defensive skill dan memisahkan positioning dari teman-teman Todak, sehingga tadi mid lane dari inhibitor turretnya berhasil dihancurin duluan, walaupun Lordnya sebenarnya udah tumbang dari wave sebelumnya. Dan yang Iya. menarik, top lane-nya juga berhasil didapetin. Iya, sama Di Skylar ya. zoning bareng sama Esmeralda dari R7. Dan Skylar juga berani banget dia tadi dengan Cloud yang memang kita tahu range-nya nggak terlalu jauh ya, dan dia berani untuk menghit turret sehingga dapat turretnya. Oke, kalau kita lihat dari item terlebih dahulu sudah ada BOD juga yang dipegang sama Albert. Ini cukup berbahaya sebetulnya. Tapi sementara itu kita lihat ke arah rivernya, di mana Moon di sana Reward Manipulation dikeluarkan, belum menuju siapapun ke arah belakang. Sakit banget tadi damage yang dikeluarkan dari seorang Skylar. R7 mencoba menari-nari dari belakang. Ciku di sana menjadi target selanjutnya. Tersisa sedikit saja HP, tapi masih coba untuk diinisiasi dengan claim menggunakan enhance change yang dia miliki. Masih bisa menyelamatkan diri, tapi Formage terjebak di depan sana dari 4 orang player Arkeosi, dan betul saja Formage-nya yang harus tumbang. Padahal Lord yang ketiga sudah mulai spawn di Land of Dawn. Cimomo ini cukup membuat kesulitan, di mana tim Todak sepertinya nggak akan melakukan kontes lagi. Nggak bisa Udah sih. benar-benar ditunjukin total dominasi banget dari Arkeosi, melihat mereka belum ada kehilangan satu objektif pun. Turretnya masih ada, bahkan Lord yang ketiga pun sudah diamankan oleh Arkeosi. Harusnya sih ini akan menjadi defensive mechanism yang cukup sulit untuk tim Todak, melihat mereka hanya memiliki satu high ground mate saja. Iya, ini tipikalnya Arakiyoshi nggak sih? Sebelum dia dapetin objektif Lord, diajak fight dulu, nyulik dulu satu pemain dari musuhnya, dan itu berhasil. Berkali-kali strategi yang sama yang dilontarkan oleh Arakiyoshi selalu bisa membuahkan hasil yang sangat manis. Tapi kali ini lihat Lordnya juga udah mulai berjalan ke area mid, tentunya tanpa adanya inhibitor turret di area atas dan juga di area tengahnya. Ini membuat Todak mereka harus defensive mode sih sekarang. Gak boleh yang benar-benar gerasak berusuk, harus nunggu setidaknya nih Arakiyoshi ada yang coba mungkin setidaknya terlalu offside, tapi ini kan Arakiyoshi ya, sangat amat tidak mungkin tentunya. Dan Lordnya kali ini bakal coba digiring masuk ke area base-nya. Momo berada di paling depan kali ini, lihat, dan semua damage-nya connect, dan bahkan satu putra harus bersama dengan seorang Albert kali menumbangkan satu pemainnya itu Momo. Sementara kali ini dari seorang Moon yang mencoba untuk membuka Reward Manipulation bakal coba ditahan terlebih dahulu. James di area depannya menahan dan bahkan menumbangkan Lord yang kali ini sebenarnya tidak sia-sia, karena setidaknya Arakiyoshi bisa menggundulkan semua inhibitor turret yang dimiliki Arakiyoshi. Tapi ternyata dari seorang Finn dengan flicker dan bahkan satu buah Iron Hook membuat Arakiyoshi mampu untuk menumbangkan base-nya, dan 1-0 diamankan oleh Arakiyoshi. Well, Arkeosi berhasil mendapatkan game yang pertama dari Best of 5 series, dimana ini adalah suatu kabar baik juga untuk kita para fans di Indonesia, melihat Tentunya Arkeosi berhasil melaju 1 poin lebih unggul di atas tim Todak Malaysia.